Halo Sobat Kos. Apa yang akan kalian pikirkan ketika ada seseorang yang hampir mati 100 kali dalam hidupnya tapi masih bisa bertahan hidup sampai saat ini? Pasti nggak kebayangkan? Yuk, simak video 5 peristiwa aneh yang terjadi di luar nalar manusia yang kata Kos rangkum. Pertama, menjadi jenius matematika karena sebuah pukulan. Dengar nama mata pelajarannya aja sudah greget kan? Ya, matematika adalah salah satu pelajaran yang paling sulit bagi mayoritas siswa maupun mahasiswa. Tapi, bagaimana jadinya ya jika seseorang tiba-tiba menjadi sangat jenius dalam bidang matematika hanya karena terkena sebuah pukulan? Wah, pasti beruntung banget ya meskipun harus merasakan sakit sejenak. Hehehe. Hal ini dialami oleh Jason Petgett dari Amerika Serikat setelah mengalami pukulan dari seseorang yang tidak dikenal hingga mengalami gagal otak. Alih-alih koma dan trauma karena gagal otak, Jason Petgett justru seperti mendapatkan sebuah anugerah yang luar biasa dari kejadian tersebut. Pasalnya, dari kejadian tersebut, Jason Petgett menjadi seseorang yang sangat jenius di bidang matematika. Wah, beruntung banget ya. Mungkin inilah yang disebut hikmah dari sebuah bencana. Hehehe. H-squared 7 syndrome adalah sebuah kondisi di mana seseorang mendadak mendapatkan suatu kemampuan di bidang tertentu. Hal ini biasanya terjadi setelah ada kejadian cedera atau sakit parah yang mempengaruhi otak. Profesor Berit Bogart dari University of Miami yang mendalami kasus Petgett mengatakan, sindrom 7 ini dapat terjadi karena cedera membuka potensi bagian otak seseorang yang terpendam. Melihat dari kasus yang tercatat di jurnal medis, kemungkinan semua orang memiliki potensi tersebut. Wah, berarti kita juga bisa menjadi jenius dong tanpa harus belajar. Hehe, bercanda ya guys. Belajar adalah sebuah kewajiban karena pendidikan tetaplah yang nomor 1. Kedua, lebih dari 100 kali selamat dari kematian. Gimana ya rasanya hampir mati sebanyak 100 kali lebih? Wah, pasti nggak kebayangkan rasanya. Dan yang pasti rasanya lebih greget dari sakit gigi ya Sobat Kos. Hehehe. Near Death Experience, yaitu kondisi di mana seseorang telah begitu dekat dengan ajalnya, baik dari kondisi medis maupun kejadian tertentu. Mungkin bisa dibilang seperti kondisi kritis ya Sobat Kos. Jika seseorang mengalami kejadian ini sekali saja, mungkin akan menjadi pengalaman atau trauma menyeramkan seumur hidup. Tapi, bayangkan jika kejadian ini dialami lebih dari 100 kali. Byerly Gilmore mengalami kejadian ini sejak tahun 1987. Dan pada tahun 2013, dokter dan ilmuwan meneliti kondisi wanita ini dan mereka belum bisa memastikan bagaimana kondisi seperti ini bisa terjadi. Menurut kalian gimana? Pasti greget banget ya rasanya. Hehehe. Ketiga, bocah yang tidak memiliki rasa lapar dan haus. Landon Jones, bocah 13 tahun ini yang berasal dari Cedar Falls, Iowa, Amerika Serikat ini awalnya baik-baik saja dan seperti anak normal lainnya. Namun pada tanggal 14 Oktober 2013, keanehan mulai terjadi. Saat itu Landon mulai merasakan pusing dan sesak pada bagian dadanya. Setelah ronsen dilakukan, Landon Jones diketahui memiliki infeksi bakteri pada paru-paru kirinya. Namun penyakit tersebut tetap bisa disembuhkan. Sejak saat itu, Landon Jones mulai menunjukkan keanehan di mana dirinya tidak memiliki keinginan untuk makan dan minum. Karena dirinya tidak pernah merasakan lapar dan haus seperti orang normal lainnya. Akibat kejadian tersebut, berat badan Landon Jones pun terus menurun. Berbagai cara sudah dilakukan oleh orang tua Landon, tapi sampai saat ini belum menemukan titik terang. Seorang insinyur dan ilmuwan Amerika Serikat, Sharon Kersel, menduga bahwa asam valproik lah yang menjadi penyebab Landon Jones tidak memiliki rasa lapar dan haus. Diketahui setahun sebelumnya Landon Jones memang sering mengonsumsi asam valproik untuk mengobati kejang. Faktor kecenderungan genetik pada usia Landon dengan asupan asam valproik dapat secara serius mengganggu mikroba di saluran usus atasnya. Itulah yang menyebabkan kekebalan tubuhnya terpengaruh. Namun penjelasan tersebut belum bisa memuaskan keluarga Landon. Dan peristiwa ini masih belum bisa dapat terpecahkan oleh tim medis manapun sampai saat ini. Gimana menurut Sobat Kos? Enak gak ya kalau tidak bisa lapar dan haus? Pastinya merasa tersisa banget ya. 4. Seorang perempuan yang tidak pernah merasakan sakit. Bayangkan jika Anda hidup tanpa pernah merasakan sakit sedikit pun. Entah itu sakit gigi, sakit karena haid, radang sendi maupun sakit-sakit yang lain. Seorang wanita yang tidak bisa merasakan sakit muncul di berita baru-baru ini yang membahas sebuah studi kasus yang diterbitkan dalam British Journal of Anesthesia.
Joe Cameron menjadi perhatian para peneliti di akhir usia 60-annya. Setelah menjalani operasi artritis yang biasanya menyiksa, namun dirinya hanya membutuhkan paracetamol untuk meredakan rasa sakit pasca pemulihan. Bisa dikatakan, hidupnya penuh dengan cedera yang kurang lebih tanpa rasa sakit. Bahkan persalinan nyaris tidak membuatnya terganggu. Hidup tanpa rasa sakit mungkin tampak seperti berkah. Namun kasus Cameron dan bagaimana kita memahami arti sebenarnya dari rasa sakit lebih kompleks daripada kelihatannya. Orang-orang dengan kondisi genetik yang langka bisa lahir tanpa memiliki rasa sensitif terhadap rasa sakit. Mereka sering mencederai diri sewaktu muda, dan beban cedera dan trauma yang mereka rasakan membuat mereka jarang bertahan hidup sampai dewasa. Hal itu tidak mengejutkan. Rasa sakit memiliki peran perlindungan yang penting. Rasa sakit melindungi kita dari cedera. Ia membatasi gerak kita ketika bagian-bagian tubuh kita rusak. Tanpa sistem perlindungan bawaan ini, luka yang tidak sembuh pada akhirnya bisa memberatkan kita. 5. Penampakan aneh mirip Dracula. Fenomena aneh terjadi di Chili pada tahun 2013 lalu, di mana terdapat laporan mengenai penampakan sosok aneh bersayap dan terbang di antara dua pohon. Kejadian itu berlangsung di dekat Bustamante Park di Santiago, Chili. Seorang pemuda yang menyaksikan kejadian itu menggambarkan sosok tersebut seperti perpaduan antara Batman dan Dracula. Sayapnya mirip kelelawar, berparuh dengan gigi tajam, cakar yang tajam, serta ekor panjang dengan ujung bergelang. Tingginya kurang lebih sekitar 2 meter. Apakah reptil terbang tersebut hanya isapan jempol dan imajinasi pemuda itu saja? Atau apakah fenomena aneh itu membuktikan bahwa makhluk prasejarah belum punah? Hingga kini, kejadian tersebut masih menjadi misteri. Namun perlu diketahui, tak lama setelah penampakan makhluk aneh tersebut disaksikan oleh seorang pemuda, laporan yang sama juga masuk dari seorang wanita yang melihat penampakan serupa. Sayangnya, pihak berwenang tak terlalu menanggapi laporan tersebut karena lemahnya bukti-bukti.